Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara dengan NIM 0703251006. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sains dan teknologi viral peradaban manusia. Sebelum lanjut, saya ingin berpantun dulu. Pergi ke desa naik taksi, beli soto sama si Sopi. Ayo perhatian ke sini, jangan memikirkan dia yang tak pasti. Ayo kita mulai presentasinya. Kira-kira apa sih sains dan teknologi viral peradaban manusia? Sains dan teknologi adalah kekuatan fundamental yang saling terkait dan pendorong utama kemajuan peradaban manusia. Apa itu sih sains? Sains adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan penalaran tinggi. Tujuannya adalah untuk menemukan prinsip-prinsip dan hukum-hukum dasar yang mengatur dunia fisik dan hayati. Apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk praktis. Ini mencakup alat mesin dan metode yang menciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan, memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu hubungan yang tak terpisah. Sains dan teknologi memiliki dua hubungan yang tak terpisah dan saling menguntungkan. Yang pertama ada sains mendorong teknologi, yang kedua ada teknologi memajukan sains. Sains mendorong teknologi yaitu penemuan ilmiah menjadi dasar bagi inovasi teknologi baru, sedangkan teknologi memajukan sains adalah alat-alat canggih yang memungkinkan penemuan galaksi-galaksi awal. Lanjut ke slide berikutnya, ada tonggak sejarah sains dan teknologi. Ada revolusi pertanian, ada penemuan mesin cetak, ada revolusi industri, dan era listrik dan komunikasi. Oke, masuk ke revolusi pertanian. Manusia mulai menetap dan mengembangkan pertanian. Tujuannya stabilitas pangan untuk mengubah gaya hidup nomaden menjadi menetap. Penemuan mesin cetak 1440 yaitu mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Tujuannya mempercepat produksi buku, menurunkan biaya serta menyebarkan ilmu. Sedangkan revolusi industri abad 18 sampai 19 yaitu mesin uap mengubah produksi transportasi. Tujuannya meningkatkan produksi, yaitu mengubah produksi dari skala perumahan menjadi skala pabrik yang efisien. Lanjut ke era listrik dan komunikasi abad 1920, yaitu penemuan listrik, telepon, dan radio. Tujuannya konektivitas dan penyerangan, yaitu menyediakan sumber energi yang mudah diakses dan memungkinkan komunikasi instan jarak jauh. Oke, lanjut ke slide berikutnya, ada dampak positif pada kehidupan. Dampak positif pada kehidupan ada seperti komunikasi global, produktivitas dan ekonomi, akses informasi dan pendidikan, serta kesehatan dan harapan. Komunikasi global yaitu internet dan smartphone membuat dunia terasa tanpa batas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan batasan jarak yang memungkinkan interaksi instan
antar benua. Sedangkan produktivitas dan ekonomi, yaitu otomatisasi dan efisiensi teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan industri baru. Tujuannya untuk menciptakan efisiensi maksimal, meningkatkan jumlah output dan input yang sama. Sedangkan akses informasi dan pendidikan, yaitu pengetahuan dunia kini ada di ujung jari, membuka peluang pelajar dibagi semua orang. Tujuannya untuk mendemokratisasi pengetahuan, menyediakan sumber belajar yang tak terbatas dan murah. Sedangkan kesehatan dan harapan hidup seperti vaksin, antibiotik, dan alat medis yang canggih telah meningkatkan rata-rata usia harapan hidup secara gratis. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan durasi hidup untuk mencegah penyakit menular. Lanjut ke slide berikutnya, ada tantangan dan sisi negatif. Di tantangan dan sisi negatif itu ada dampak lingkungan, isu etika dan privasi, dan kesenjangan digital, dan disrupsi pekerjaan. Apa sih dampak lingkungan? Dampak lingkungan kayaknya ada polusi, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan di isu etika dan privasi ada penyalahgunaan pribadi, penguasaan massal dari dilema seputar kecerdasan buatan. Sedangkan di kesenjangan digital ada perbedaan akses teknologi antara negara maju dan berkembang. Sedangkan di disrupsi pekerjaan ya ada otomatisasi beresiko menggantungkan pekerjaan manusia di berbagai sektor. Tujuan dari semua tantangan negatif ini adalah untuk menyoroti perlunya pengelolaan dan data dalam inovasi. Sisi negatif ini memaksa peradaban untuk bertanggung jawab dan bermoral. Bertanggung jawab yaitu untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan lingkungan atau kesehatan jangka panjang. Sedangkan bermoral memastikan bahwa penggunaan teknologi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, melindungi privasi, dan mencegah diskriminasi. Lanjut ke slide berikutnya, ada masa depan. Di masa depan itu tujuannya adalah tujuan dari teknologi masa depan ini untuk mengatasi tantangan eksistensial terbesar umat manusia dan memperluas batasan-batasan peradaban. Berikut ada contohnya, yaitu mengoptimalkan potensi manusia dan menjaminkan keberselanjutan dan menguasai batasan. Terus lanjut ke slide berikutnya, ada kesimpulan. Sains dan teknologi adalah kekuatan utama yang membentuk dunia kita. Keduanya memberikan manfaat yang luar biasa, tetapi menghadirkan tanggung jawab besar untuk mengelola secara demi kebaikan seluruh umat manusia. Dengan demikian presentasi saya ini, sebelum saya tutup saya ingin berpantun. Malam hari melihat bintang bersinar bagai permata,
presentasi ini. Semoga jadi peluang menambah ilmu untuk kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.